Sekali lagi soal syahadat nanti yang berbicara adalah hidupmu bukan mulutmu, gitu ya Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Cak Nun. Cak, saya mau tanya, apa namanya? Oh ya, namanya Mbak Lulu. Ya, ya itu aja. Agama Islam. Terus gini Cak, mau tanya, ini cuman pemikiran sendiri sih Cak, maksudnya bingung gitu kan. Misalnya kita kan sholat kan ibadah yang nomor satu nanti akan dihisap, maksudnya itu tujuan utama kita hidup kan sholat gitu. Nah kalau misalnya kita sholat terus apa namanya kan sering kadang kelewatan waktu sholat gitu. Yang saya pernah sering dengar tuh ya, ibadah-ibadah yang lain tuh bisa ditebus gitu misalnya atau bisa digantikan gitu di waktu yang lain. Misalnya puasa, Ramadan itu wajib ya kan, saya sholat juga wajib, itu bisa ditebus di hari-hari yang lain gitu atau membayar fidyah atau apa. Tapi untuk sholat itu saya masih bingung Cak, apa kita misalnya sholat maghrib udah lewat nih, waktu Isya, oh ya Allah saya masih hidup nih tapi saya gimana nih kok belum sholat gitu kan, atau waktu Isya udah lewat lagi, nah tobatnya tuh waktu subuh misalnya belum sholat maghrib, isya, terus waktu subuh lewat lagi, nah waktu duha, nah tapi sedangkan kita masih hidup gitu Cak, nah terus kita harus gimana gitu, apakah kita cukup beristighfar aja lewat terus nanti ke depannya lebih baik lagi, tapi tuh kayak kurang puas gitu loh Cak gitu. Yang pertanyaan kedua, yang saya mau tanyakan, kita kalau meninggal dunia itu kan disuruhnya syahadat, maksudnya anjurannya kan bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Nah, kalau kayak misalnya itu kan kayak misalnya ujian yang sekali seumur hidup, yang kita semua di sini kan belum pernah merasakan. Gimana caranya supaya waktu meninggal itu tiba, kita tuh udah siap Cak. Kadang-kadang kan biasanya kita tuh perlu pembiasaan, misalnya apa namanya, kayak misalnya kita jatuh nih, astagfirullahaladzim gitu. Nah jangan sampai kalau misalnya kita meninggal, ya mungkin wallahu alam diterima atau enggak astagfirullahaladzim sama Allah. Tapi kan kita maunya asyhadu alla ilaha illallah Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah gitu. Nah apakah itu harus kita latih setiap hari gitu? Gimana ya Cak gitu? Itu yang mengusik pikiran saya sih gitu. Terima kasih semuanya, selamat malam. Gantinya sholat, dendanya sholat. Secara teknis tidak ada. Tapi pedoman pertama, Allah itu mengampuni segala dosa kecuali syirik. Syirik itu manusia berpikir atau hatinya atau kelakuannya membuat Allah cemburu. Karena Allah ini menciptakan kita urusannya cinta. Jadi Allah itu seolah-olah suami agung kita bersama, kita itu istrinya. Jangan bikin dia cemburu. Dia satu-satunya Allah dan mengabdi hanya kepada dia, mengakui hanya kepada dia, jangan kepada yang lain. Apalagi banyak orang yang menuhankan dirinya. Mengharamkan sesuatu seolah-olah dia Tuhannya. Itu namanya Fir'aun. Yang menuhankan dirinya itu di dunia ini contohnya adalah Fir'aun, sampai oleh Allah jenazah Fir'aun itu diawetkan beribu-ribu tahun di dalam lautan dan ditemukan kembali, dan sekarang Anda bisa lihat jenazahnya Fir'aun itu masih utuh, ya tidak utuh seperti orang hidup, tapi pokoknya masih rambutnya jelas, hidungnya seberapa, tinggi badannya jelas, dan alhamdulillah Kiai Kanjeng ini boleh masuk ke tempat penyimpanan jenazah Fir'aun itu. Jadi kita nonton ke tempat Fir'aun, saya di dua tempat, yang satu ke tempat dia meninggal di lubuknya piramid, jadi mlebu rono kudu ngene iki. Kudu mlaku setengah ndodok kae mergo hanya tingginya hanya segini. Jadi aku kira-kira mlaku meh 600 meter iki nganggo setengah berangkang ngono kuwi untuk melihat kuburannya Fir'aun secara resmi. Sekarang kalau di Jawa namanya petilasan, tapi kalau jasadnya ada di Museum Internasional di Kairo, dan kita semua masuk, dan Pak Nevi ini begitu lihat mayat Fir'aun menggerik. Oh kita bocah iki jangan nampuh tenan iki. Wong gedene kaya ngono, ampuhe kaya ngono, Nabi Musa dikongkon nglawan kuwi karo Nabi iki mung bocah. Oh kita bocah ngono kuwi asu tenan aja siji ya. Kayak isa-isane gitu deh ya.
Nah, Fir'aun itu dikutuk karena dia bukan hanya bikin Allah cemburu, bahkan mengklaim dirinya Tuhan. Kan gitu. Wong selingkuh dari Allah aja dia cemburu. Makanya saya bikin buku dan Allah dan Tuhan pun cemburu. Itu ojo, karena hidup ini urusannya cinta, transaksi dan perjanjian cinta dengan Allah. Allah mengatakan kepada Rasulullah Muhammad SAW, Muhammad bilang sama orang-orang itu, kul, katakan, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'un. Kalau kalian memang mencintai Allah, melu aku gini, tak dudui dalane, gitu ya. Jadi kalau Anda bolong-bolong sholatnya, aku takon sing ora bolong sholat, angkat tangan. Sing ora bolong blas, ora ono mbak, tenang wae. Iki bolong kabeh. Tidak berarti bolong boleh, tetap secara regulasi dan yuridis tetap salah secara teknis, tapi Allah Maha Rahman Rahim Halim Maha Pemurah. Asal kamu tidak membuat aku cemburu, aku ampuni kamu. Datanglah wahai manusia sebesar gunung dengan dosa yang gedenya kayak gunung, maka gunung itu akan ditelan oleh ampunanku. Gitu loh. Jadi tidak apa-apa, bukan terus apa-apa bolong rojo ya gitu, tetapi saya kira eliminasi atau pembersihan Anda dari kesalahan bolong-bolong sholat itu adalah kesungguhan hatimu untuk menyesali. Kemudian kesungguhan hatimu untuk berusaha jangan bolong. Saya kira itu akan dihargai oleh Allah dan Allah akan mengampunimu. Ini ya Dek ya, ya tenang ya. Oke. Maka carilah suami yang aku cari suami tenan malah bolong-bolong. Ora ono suami sing bolong. Cah-cah ijan. Nah, wis tekan gunung seneng banget atine, bahagia banget. Tapi memang Allah memang bikin seperti itu. Dan kita punya kesepakatan orang apa-apa geguyon kaya ngono kuwi, bahkan ono misu sithik-sithik, asu itu bukan jelek. Siapa bilang asu itu jelek? Asu tidak berdosa, asu tidak masuk neraka ya toh. Jadi asu bahkan kakak kita secara alam semestaan. Jadi kena gue dionekke asu, alhamdulillah matur nuwun saya diasu-asukan karena asu itu lebih baik dari manusia. Tidak ada asu berdosa, betul enggak? Enggak ada asu berdosa. Hanya orang yang berpikiran sempit yang kalau ada kata asu didit. Padahal asu itu baik, taat sama Allah, bahkan melindungi Ashabul Kahfi dengan dua kakinya yang menjulur di mulut gua itu. Dalam cerita wayang, asu mlebu swarga distira urung karuan. Dalam cerita wayang dan seterusnya. Tapi tidak terus kita mendewa-dewakan asu ning Indonesia iki anggere wong disalahke, yo dibelani akhirnya dituhankan. Ngono to sithik ngono kuwi. Kalau menyalahkan kebangetan, kalau membenarkan kebangetan. Itu di Indonesia sekarang. Kita harus punya kadar yang tepat. Jangan terlalu mendewakan, jangan terlalu mensetankan. Tidak ada partai setan dan partai Allah. Allah tidak bersaing sama setan. Itu pemikiran barat. Di barat itu ada gambar panco antara iblis karo Yesus. Musuhan ini apa? Ini apa jenenge? Engkol. Panco to kuwi. Engkol. Terus Gusti Allah guyu rumangsane iblis ki sainganku apa? Asing gawe aku kok saingan karo aku. Ora ono iblis wedi wani karo Gusti Allah ki ono. Ora ono. Iblis ora gelem sujud karo Adam ono alasane. Aku kok lemah kok aku kok geni kok. Kok aku kon sujud ada alasan meskipun belum tentu benar alasan tapi dia punya hujah. Tapi tidak ada namanya setan iblis berani kepada Allah. Makanya ketika kita bikin drama lingkungan iblis yang menjadi iblis Pak Joko Kamto itu. Di adegan terakhir itu dia mengucapkan seperti di Al-Quran, Inni akhafullah. Ya Allah, sesungguhnya aku takut kepadamu. Iblis takut kepada Allah, setan takut kepada Allah. Kan gitu. Nah jadi Dek, sing penting ojo gawe Gusti Allah cemburu. Jangan menuhankan siapapun yang lain. Jangan mempercayai manusia sebagaimana mempercayai Allah. Jangan menuhankan ustadz, jangan menuhankan saya, jangan menuhankan siapapun saja. Hanya Allah yang berhak dan rasional untuk dituhankan. Bolong-bolongmu tak dongake dan aku yakin, aku optimis. Mergo kowe wis takon kowe ini berarti kamu kan benar-benar kepikiran dan insaf sudah ya. Berarti insya Allah diampuni. Ngono ya. Ning aja kok bolongi meneh.
Kuwi penggaweane bojomu. Yang kedua apa tadi yang kedua? Yang kedua tentang syahadat yang meninggal dunia itu, gimana supaya? Yang bersyahadat bukan mulutmu. Loh ya mungkin mulutnya juga, tapi nomor satu yang dilihat bukan mulut. Nek neng apal-apalan mbok nggo tape recorder, mbok nggawe handphone. Pokoknya pas nazak gitu dicekeli handphone terus la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah kan. Nanti itu jangan dilatih dengan mulut. Hatimu resii dan tauhidkan hatimu, maka otomatis kamu akan bersyahadat. Nanti yang bersyahadat jiwamu bukan mulutmu. Mungkin lewat mulut, mungkin tidak. Dan yang dilihat Allah bukan mulutnya. Yang dilihat Allah adalah, jadi nek kowe sok-sok nek wis mati, kowe ora kaya ngene iki uripe. Kowe tetep urip. Ning ukurane, regulasine, parametere ora kaya ngene iki. Dadi kowe iso ndelok wong sing bersuara jerone dudu cangkeme. Sok-sok kowe nek wis ora ana, kowe ndelok anakmu, ndelok bojomu, kowe ndisiki ngono ya. Ya, upamane ya. Njur kowe teko ngawasi bojomu rabi meneh apa ora, ya. Nanti di sana kamu tidak punya rasa cemburu seperti itu karena yang kamu lihat bukan suaminya secara fisik, tapi gelombangnya yang kamu tangkap. Gelombangnya. Rasulullah bersama kita, tapi tidak dengan disiplin fisik dan material, melainkan dengan pertemuan frekuensi software gitu ya Dek ya. Itu. Jadi sing penting hatimu tenanan bertauhid, maka akan otomatis bersyahadat. Meskipun kamu tidak lah piye akeh wong sing wis ora iso omong anak kudu maca syahadat piye? Oke lho wong sing aku ngancani nazak berkali-kali lho Mas. Setelah ngono masuk terus malaikat, apa iki ngono ya ora mungkin lah. Ora mungkin malaikat sing didelok atimu, kualitas tauhidmu itu yang akan berbicara kepada dia. Makanya Allah mengatakan di Al-Qur'an semua akan diadili untuk mengaku, baik kolbumu, fuadmu, jadi hati berlapis-lapis, ada hati yang terdalam itu namanya fuad, hati yang di luar namanya kolb. Itu semua akan mengaku kepada Allah. Jadi sing dirungokake Gusti Allah dudu cangkem, ora disebut cangkem loh. Sing disebut tangan, sikil iso, ning cangkem ora. Gitu loh. Jadi al cangkemu gitu ya Dik ya. Jadi lupa apa? Waktu nazak. Waktu sakaratul lupa. Ya enggak hanya syahadat, lupa sembarang nek wis sekarat ki lali kabeh. Wis lali kabeh. Apa ana wong sekarat cengkleng. Tongseng ya ora ono. Ya mesti lali ya. Maka yang berbicara jiwamu, hidupmu secara menyeluruh itu yang akan berbicara kepada Allah. Dinilai hatimu tauhid apa tidak, maka hatimu bersyahadat di pendengarannya para malaikat meskipun mulutmu tidak mengucapkannya. Lho oke wong sing ning meninggal ki wis ora kelingan apa-apa wong jenenge arep mati kok kon kelingan. Mesti urung tahu. Saya menemani petinju nasional dulu namanya Muhammad Al-Farisi, tanding sama Thailand, KO, koma. Udah begitu koma dia enggak inget apa-apa. Malam koma di rumah sakit, saya sorenya ke sana dan saya tuh sama Allah betul-betul disuruh ke situ. Benar-benar disuruh ke situ. Apa sebabnya? Tondone apa? Al-Farisi ini anak Bandung. Sebelum dia tanding melawan Thailand di Indonesia, dia bilang sama adiknya, nanti kalau ada apa-apa ini teleponnya Cak Nun. Tolong telepon Cak Nun kalau saya mengalami apa-apa. Jadi adine dicekli nomor teleponku. Adine lali, dia balik nang Bandung, yang tinggal di situ hanya bapaknya, ibunya, sama mbahnya. Sehingga ketika meninggal tidak ada yang melaksanakan mencari saya. Sampai akhirnya adiknya sadar, loh iya ya aku kan dititipin nomor teleponnya Cak Nun. Akhirnya dikirim lewat SMS, dikirim ke rumah sakit di Jakarta. Terus bapaknya langsung telepon aku. Itu rumah sakit itu kalau dari tol dari selatan, dari Cibubur segala macam, nanti kan sampai ke Taman Mini. Nah sebelum itu tuh ada jalan keluar terus masuk ada rumah sakit. Jadi saya tuh ditelepon bapaknya tuh kira-kira 300 meter sebelum keluar tadi.
Nek dhek telepone telat 1 menit, aku wis bablas, wis angel mlebu meneh. Tapi Allah menentukan teleponnya itu pas, loh Mbak Via langsung belok, langsung belok. Dan langsung ke rumah sakit. Itu kalau enggak Allah yang ngatur enggak bisa. Dan kalau bisa titenono uripmu, kapan Allah terlibat dan hadir. Itu kok titeni ben gue bahagia. Tak belok sedikit ya, saya itu cinta sama orang Mandar. Sejak tahun 86 saya ke Mandar, kemarin kami semua ke Mandar. Mandar itu Sulawesi Barat. Ada 14 kerajaan dulu di sana. Pokoknya intinya gini, salah satu kejadian gini. Ada seorang guru namanya Amru Sakdong. Saya rombongan teman-teman Surabaya, Jogja, Jakarta, dan lain-lain ke Mandar. Begitu saya sampai ke Tinambung nama desanya, anaknya Amru lahir. Jadi saya langsung ke tempatnya Amru untuk mendoakan kelahiran, azan dan seterusnya. Harap tahu ya, Mandar itu dari Makassar naik kendaraan darat ke utara sekitar 6-7 jam. 6-7, jadi kira-kira kene nang Surabaya, gitu ya. Kene nang Surabaya 6-7 jam. Jadi untuk ngepaske anak kui lahir, cah kui lahir kan ora iso. Sapa sing ngerti lahirnya jam piro ora ngerti. Tapi dipaskan sama Allah begitu saya sampai. Jadi waktu sampai di Polmas 30 km sebelumnya ditelepon bahwa anaknya Amru segera lahir. Saya langsung sama teman-teman ke tempat Amru. Saya yang mupacarai adzan dan seterusnya. Adzannya bapak yang tapi pokoknya saya doakan dan seterusnya. 14 tahun kemudian rombongan dari Jogja, Surabaya, Jakarta dan teman-teman maknya ke Mandar lagi. Begitu sampai di Polmas, 30 km sebelum Tinambung, dikasih tahu bahwa anak yang dulu lahirnya itu saya doain, itu meninggal dunia. Pas saya sampai di situ. Jadi aku sing marani langsung nang omahe, aku sing memproses penguburannya, aku sing ndongake nang masjid sak piturute. Piye carane kowe? Kok iso dipaske kaya ngono kuwi piye? Nek misalnya aku krungu nang Yojo kan mesti telat Mas datang ke sana. Harus ke Makassar cari tiket, dari Makassar harus ke Mandar masih 6 jam. Tapi Allah menjadwal saya, menjadwal kita semua. Jadikanlah hidupmu itu berada dalam jadwal Allah. Maka tidak ada bahaya, tidak ada apapun, tidak ada azab. Asal Anda masuk ke dalam rundown-nya Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, jadi kamu sekarang masuk ke sana. Suami sudah kawin belum? Suamimu sudah ada. Sudah ada, namanya sudah ada, asal usulnya sudah ada. Cuman kamu belum tahu, tapi sudah tertulis di Lauhul Mahfuz halaman 3515. Sudah kamu cari, hatimu mencari maka akan cepat dikasih oleh Allah. Ngono ya, gitu caranya. Gitu ya. Jadi sekali lagi soal syahadat nanti yang berbicara adalah hidupmu bukan mulutmu, gitu ya Dek ya. Allah yang menjadwal. Nah, si Al-Farisi ini nggak inget deh, wong koma kok semalaman koma sampai siang sore ya koma ya nggak mungkin syahadat. Jadi saya yang mensyahadati dia ketika dia nazar. Ada banyak loh teman-teman Jakarta yang saya diminta datang terus aku ini kadang-kadang aku ini astine Israel pepiye to ya. Bayangkan saya pernah ke Jakarta itu diminta oleh Nyun Sewu ini ada artis terkenal. Saya tidak sebut namanya supaya tidak jadi bias. Pokoknya ini sudah 2 bulan koma, tidak meninggal, tidak sembuh. Saya ditelepon, saya langsung cari tiket saya ke Jakarta ke Rumah Sakit Pondok Indah. Dan saya datang 20 menit meninggal. 20 menit meninggal, terus ada kejadian lucu, wah nangis kuwabek, wah terus sama perawat diangkut ke ruang jenazah, lali aku. Aku ditinggal ijen di kamar gue. Meneng lagi piye to iki aku. Akhirnya aku metu dhewe golek taksi dhewe kae. Gitu. Itu nasibku ngono kuwi. Saya menjadi lantaran sesuatu yang baik atau yang fix tapi mereka tidak pernah ingat saya. Begitulah juga reformasi, tidak ada orang ingat saya dan seterusnya. Tapi aku ini menempuh jalan sunyi dan aku ikhlas dengan jalan sunyi. Jasa-jasamu mungkin akan tidak dikenang orang dan tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jasamu itu ada di tangan Allah dan Allah yang akan memberi balasan kepadamu. Nek kowe ora dilempong ora masalah. Benar ya? Nah. Iki mau cerita meninggal 20 menit. Terus aku ditelepon lagi Mas, Mbak.
ke rumah sakit RSCM di daerah Senen apa mana itu. Ya. Aku teko Mas, ada seorang ibu melahirkan, aku pas ning kono, aku dijaluk tolong karo bojone sing lanang. Aku teko nglahirke ibune mati. Piye to iki aku anggar nang rumah sakit kok mati. Ya. Terus aku duwe duit bar entuk honor langsung tak keke bojone mesake iki duwe anak ibune ra ono. Wis iki nggo sangumu. Sak onone duit tak keke kabeh. Bocah jeneng Halim. Wis bar Halim beres, bayine diurus perawat, aku ditelepon meneh ana wong lara ning rumah sakit Persahabatan. Aku rono 20 menit mati meneh. Terus ya Allah, sudah cukup ya ngono, cukup 3 aja. 3 aja iki nek diteruske iki iso dadi mitos. Suatu hari aku ngeterke Mbak Via show nyanyi bareng sama Krisdayanti. Krisdayanti ketemu aku melayu. Lho, apa Kris? Cak, nek aku loro gak usah besuk lho, Cak. Ngono dek nasibku iki. Gitu. Jadi, engko nek loro rasa kondo aku ya, makanya aku teko lho ya. Jadi adik ya, beres ya, oke. Sekarang di Anam.